harus selalu menunjukkan rasa hormat, konstitusi, pengadilan. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 4. Jika ingin mengambil gambar atau melakukan rekor, harus meminta izin dulu terhadap majelis hakim. 5. Harus mematuhi tata tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, sidang akan segera dimulai. Kepada panitia siap? Siap. Penuntut umum siap? Siap. Sidang pengadilan perkara pidana pada hari ini 9 Maret 2023 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penculikan anak dengan acara pemeriksa terdakwa saudara kembali dengan nomor perkara 476/11/11/2023 Bekasi menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa sebagaimana yang telah ada dalam BABP. Nama saudara Hambali, tepat tanggal lahir Cikarang 20 Oktober 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki. Warga negara Indonesia, alamat Desa Walahir, Kecamatan Cikarang Utara, agama Islam, pekerjaan pengusaha, betul? Ya, betul. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, saya sedang didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim, saya membawa. Sudah, saya Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangkan di Pengadilan Umum Kabupaten Bekasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan ini. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Di sini saya akan membacakan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa saudara Hambali. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 76 kali dan pasal 330 ayat 1 KUHP tentang penculikan terhadap anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka yaitu Hambali telah terbukti melakukan penculikan terhadap saudara Rizky umur 8 tahun, anak dari penggugat yaitu saudari Sauna, dan menurut bukti rekaman CCTV membuktikan bahwa korban disekap kemudian pingsan dan dibawa oleh tersangka dengan cara diseret yang menimbulkan trauma cukup berat untuk penggugat serta korban. Oleh karena itu saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara serta denda minimal 60 juta. Terima kasih. Baik, apakah saudara membawa barang bukti? Iya, Yang Mulia, saya membawa bukti rekaman CCTV.
Baiklah, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada pengajuan pembelaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum? Iya yang mulia, seperti yang kita ketahui bahwa saudara Hambali mengakui atas kejadian tersebut, di mana dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa saudara Hambali melakukan hal tersebut karena sikap dari almarhum ayah Asani terdahulu, di mana dulu mendiang ayah Asani dan terdakwa memiliki masalah pribadi yang sampai saat ini dendam dari terdakwa belum diselesaikan, yaitu cinta segitiga antara mendiang ayah korban dengan terdakwa, sehingga dendam yang terpendam membuat saudara Hambali melakukan tindakan itu. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia untuk mengurangi hukuman atau dakwaan kepada saudara terdakwa, karena dia juga warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan atau pengurangan hukum terhadap dakwa. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari saudara jaksa penuntut umum mengenai pertanyaan keberatan dari penasihat hukum? Ada Yang Mulia, saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum sebab terdakwa melakukannya dengan keadaan sehat dan sadar saat melakukan penculikan terhadap korban, hingga menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan, apalagi korban adalah anak di bawah umur. Terima kasih. Baiklah, kepada terdakwa saudara Hambali, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadian dan jelaskan apa yang menyebabkan saudara melakukan tindakan kekerasan tersebut. Baiklah Yang Mulia, pada pukul 12.30 saya menuju rumah korban dengan gaya sebagai penghuni. Sampainya saya di sana, saya melihat sekitar rumahnya yang masih ramai, sehingga saya harus menunggu kondisi aman pada pukul 13.00. Setelah saya memastikan kondisi aman, saya langsung menyekapnya dengan kain yang sudah diberi obat bius. Kemudian saudara pingsan, saya bergegas untuk menyeretnya ke dalam mobil. Mohon izin menjelaskan alasan saya menculik saudara Asani, yaitu adanya dendam pribadi kepada ayah korban, dikarenakan masalah asmara masa lalu yang mulia. Setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan ini kepada saudara Asani yang masih di bawah umur. Saya menyadari masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan korban. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, silakan saudara menyampaikan tuntutan kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Dalam kasus ini, saya akan menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta dengan pasal 76V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Setelah mendengar kronologi kejadian dari terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penculikan terhadap korban, dan saya meminta kepada hakim ketua untuk menghadirinya dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan kepada terdakwa? Iya Yang Mulia, saya sebagai penasihat hukum menyatakan pembelaan terdakwa karena terdakwa sudah mengaku bersalah dan mengaku menyesal sudah melakukan hal tersebut. Saya berharap Yang Mulia untuk mengurangi hukuman terdakwa dengan pemikiran sebaik-baiknya, di mana terdakwa tersebut akan memperbaiki sikapnya dan akan menerima hukuman atas apa yang diberikan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, saya meminta keringanan sebaik-baiknya. Baiklah, sehubung dengan adanya keterangan kronologi kejadian dari terdakwa dan bukti rekaman CCTV yang kuat, saya memutuskan keputusan akhir bahwa saudara Hambali akan dihukum selama 3 tahun penjara dengan denda sebesar 60 juta sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Garis miring PM Bekasi, Pengadilan Negeri Kabupaten
Sebelum